Di balik kartu ini ada harapan besar bagi siswa untuk tetap melanjutkan pendidikan. Bantuan pendidikan seharusnya menjadi jalan bagi siswa agar bisa terus sekolah dan meraih masa depan yang jauh lebih baik. Tapi pertanyaannya, apakah bantuan tersebut sudah benar-benar tepat sasaran? Apakah siswa yang membutuhkan sudah benar-benar terpenuhi? Dan gimana kalau dana tersebut justru disalahgunakan? Hari ini kita akan membahas langsung fakta di balik penyaluran dana bantuan pendidikan di dalam sekolah. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Vidya Amalia Najra absen 29. Saya Salwa Aulia Effendi absen 14. Saya Putri Arya Mandela absen 1. Saya Talita Nurfauzia absen 24. Saya Firaqta Rahma, nama absen 27. Mari kita masuk ke sesi wawancara. Perkenalkan, nama saya Firaqta Rahma dari kelas 10 AK 4. Dan di sini boleh perkenalkan dengan Bapak siapa? Pak Muslik. Nah, di sini saya akan mewawancari tentang bagaimana sekolah memastikan bahwa data kondisi ekonomi yang dilaporkan siswa benar akurat. Terkait dengan kondisi ekonomi orang tua, yang pasti sekolah itu memang bisa mengetahui dengan cara menugaskan dari salah satu pihak sekolah, entah itu wali kelas atau bapak ibu guru yang dapat mandat untuk meng-cross-check ke rumah siswa. Nah, dari sini nanti mungkin akan diperoleh informasi bagaimana keadaan siswa yang sebenarnya. Mungkin itu. Baik Bapak, terima kasih ya Bapak. Selamat siang Bapak. Selamat siang ya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Putri Arya Mandela dari kelas 10 AKL 4. Izin untuk bertanya ya Bapak. Boleh silakan. Bagaimana penilaian Bapak terhadap kuota yang diberikan pemerintah dan apakah kuota tersebut sudah cukup untuk mengcover seluruh siswa yang membutuhkan di sekolah ini? Baik, terkait KIP atau PIP itu ya, untuk di SMK Negeri 1 Surabaya untuk sementara ya menurut saya kurang maksimal ya. Kenapa? Karena di sini jumlah muridnya kan kurang lebih sekitar 2.500. Ya, jadi dari sekian itu hanya sekian persen yang mendapatkan KIP tersebut. Jadi mungkin kedepannya sebisa mungkin pemerintah mungkin bisa melalui provinsi, kemudian melalui kota, dan kemudian menuju ke sekolah untuk meng-cross check langsung bahwa penyaluran KIP itu untuk saat ini ya masih belum mencukupi. Sebisa mungkin kedepannya harus ditambah menyesuaikan dengan jumlah murid yang ada di sekolah-sekolah tersebut. Mungkin itu menurut saya. Ya, terima kasih ya Bapak atas waktunya. Baik, terima kasih. Bapak, perkenalkan nama saya Talita Nurfauzia dari 10 AKL 4. Bapak namanya siapa? Nama saya Husnun Niam. Ya. Saya bacakan soalnya nih Bapak. Bagaimana sekolah mengawasi penggunaan data oleh siswa dan apakah ada sanksi tegas jika ditemukan dana tersebut digunakan untuk kebutuhan non pendidikan? Oke, ini apa ini? Ada PIP atau biaya siswa tangguh atau dari partai. Nah, itu. Yang PIP Bapak? Ya, yang PIP, KIP, biaya siswa tangguh Surabaya. Ini sebenarnya PIP, KIP, biaya siswa tangguh Surabaya itu kembalinya ke murid. Ya. 100% untuk murid untuk penggunaan keperluan sekolah. Ya, soalnya beli baju atau mungkin beli alat-alat sekolah, alat tulis itu semuanya ke sana. Lah Pak, bagaimana Pak jika dana itu tidak digunakan sebagai pada mestinya? Mungkin ada yang dibuat nyicil, buat nyicil. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Fokus untuk penggunaan beasiswa untuk keperluan sekolah. Nah, ada beberapa anak-anak itu kan yang penggunaan itu nggak tepat sasaran. Contoh ini yang gampang, karena saya kebetulan bisa akses di Beasiswa Tangguh Surabaya, maka anak-anak yang seperti itu kita kasih tahu 1 kali 2 kali. Kalau enggak nanti saya bisa cut off ke Pemkotnya, Mbak ini tolong di cut untuk
beasiswa tangguh Surabayanya. Karena apa? Penggunaannya nggak tepat, yang seharusnya dikasihkan untuk pendidikan tapi dipakai untuk kadang dibeli untuk beli cicil make up, beli ya dibuat beli yang lain yang tidak seharusnya digunakan untuk keperluan murid. Nah, inilah yang memang sulit sekali sulit sekali untuk mengawasinya. Kenapa? Rekening itu ada di anak-anak, kita nggak tahu sama sekali. Kalau di yayasan yakin bisa. Ya, kalau pertanyaan ini dipakai di sekolah yayasan, sekolah swasta yang labelnya ada KIP, PIP dan beasiswa tangguh Surabaya itu gampang sekali. Tapi kalau di sekolah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya memantau, mengasih tahu, mengarahkan, tidak lebih dari itu. Ya terkadang ada pertanyaan yang unik. Orang tua ke sini minta uang PIP, KIP. Lu uang dari mana? Kan uang ada di rekeningnya murid, bukan di rekeningnya sekolah. Ya. Inilah yang kemudian saya terus terang aja yang sering terjun di beasiswa tangguh Surabaya dan KIP itu terkadang agak gemes gimana gitu ya. Ketika anak-anak itu dikasih beasiswa tapi kemudian nggak dipakai untuk kehidupan di lingkungan sekolah, ya repot juga ya. Karena apa? Uang itu bukan kita yang memakai tapi anak-anak yang memakai, sehingga kesalahpahaman kadang-kadang ya muncul yang tidak seharusnya digunakan oleh anak-anak juga sebenarnya. Kalau saya itu anak-anak berterima kasih sebenarnya untuk biaya pendidikan, yakin anak yang dapat PIP itu nggak akan mungkin yang namanya kekurangan. Bayangkan 1,8 misalnya dibuat untuk bayar biaya kan cukup sudah ya. Apalagi kan dapat beasiswa tangguh Surabaya, dapat 200 setiap bulan. Kalau dipakai untuk keperluan sekolah udah nggak ada yang namanya utang-utang, nggak ada. Ya, itu yang kemudian cara berpikir kita harus dikembangkan lagi, lebih bijak dalam penggunaan dana PIP, KIP maupun beasiswa tangguh Surabaya. Tuh. Ya pun, makasih Bapak. Sama-sama. Dari hasil obrolan kami dengan para narasumber, kami menyimpulkan bahwa pengelolaan PIP di sekolah sudah diusahakan sangat transparan, terutama dalam memvalidasi data ekonomi siswa agar bantuan tepat sasaran. Meskipun pihak sekolah sering mendapatkan tantangan seperti keterlambatan pencairan dana dari pusat dan keterbatasan kuota yang diberikan oleh pemerintah, sekolah tetap tegas dalam mengawasi penggunaan dana agar tidak salah gunakan untuk kepentingan non-pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan kerjasama yang jujur antara pihak sekolah, orang tua, dan siswa agar keadilan sosial dalam bentuk bantuan pendidikan ini bisa dirasakan manfaatnya secara maksimal tanpa adanya konflik di lingkungan sekolah.